Gimana? Apakah kalian udah kangen hingga balik lagi bersama gua Zu? Yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Saving Bikini Bottom yang dirilis pada tahun 2024. Film ini sendiri akan berkisah kepada si Sandy dan juga SpongeBob yang akan menyelamatkan warga Bikini Bottom dari serangan manusia yang akan menjadikan mereka semua mainan bagi anak kecil. Sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, lebih baik kita baca-baca komen random dari kalian, yang dimana salah satunya dari Yuda. Bang, kenapa gua mendapatkan dia di versi traumanya doang ya? Balik lagi ke diri kalian masing-masing, yang dimana diperlukan kaca terlebih dahulu dan juga sebuah kata motivasi. Mungkin Tuhan mempertemukanmu dengan dirinya hanya untuk diobati, bukan untuk dimiliki. Dan langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Sandy yang keluar dari rumahnya lalu menyapa seluruh warga Bikini Bottom sambil menunggangi seonggok kuda. Dan tentu aja hal itu sendiri terlihat seperti koboi. Setelah usai bernyanyi, Sandy pun pada akhirnya bertemu dengan SpongeBob yang dimana di sana mereka pun saling berbincang satu sama yang lain. Gak lama berselang, tiba-tiba muncullah sebuah jangkar raksasa yang hendak mengambil Bikini Bottom beserta juga dengan isi-isinya. Dengan cepat dan juga lihainya, Sandy bersama juga dengan kuda dan juga SpongeBob langsung hendak melarikan diri dari jangkar raksasa tersebut yang dimana mereka berhasil selamat. Termasuk juga dengan SpongeBob yang berhasil memasukkan ubur-ubur buatannya yang dimana dia ternyata gagal 947 kali. Beralih kembali ke Bikini Bottom di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya tempat tersebut sangatlah chaos, namun tidak dengan Squidward yang hanya merasa biasa saja. Berbeda sifat 90 derajat kepada si Plankton di mana Plankton ini ternyata merasa kegirangan dengan segala hal yang terjadi. Dengan perlahan Bikini Bottom pun terangkat ke atas sambil si Patrick ini mengucapkan congratulations kepada si SpongeBob atau selamat karena dia berhasil memasukkan ubur-ubur ke jaring buatannya. Sandy pun langsung mengeluarkan beberapa jenis alatnya untuk mengetahui dari manakah jangkar itu berasal, yang ternyata jangkar itu sendiri berasal dari bots. Atau dengan bahasa simpelnya biologi laboratorium gitu yang berasal dari Texas. Dan konon katanya Sandy berasal dari Texas dan pernah kerja di sana. Kebingungan putus asa dan gak tahu kayak gimana caranya, Sandy pun berusaha menghubungi teman lamanya yang berada di Texas bernama Kyle dan juga Phoebe. Karena nggak bisa dihubungi, Sandy pun berusaha untuk mencari tahu di manakah keberadaan bots berada, yaitu biologi laboratorium sebelumnya. Namun ternyata biologi laboratorium itu telah berganti menjadi Gushing Water Park atau taman hiburan bawah laut dan juga ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Mengetahui akan hal itu dan juga ancaman besar yang akan tiba, mau nggak mau Sandy harus mengajak SpongeBob yang sedang menangis untuk pergi ke Texas dan menyelesaikan masalah ini. Dikarenakan SpongeBob masih terus-terusan menangis, hal itu sendiri dimanfaatkan oleh Sandy untuk berlatih sebentar untuk bermain loncat tali gitu dengan menggunakan air mata SpongeBob. Seusainya akan hal itu, Sandy pun memperhitungkan bagaimanakah mereka akan berjalan sampai menuju Texas yang akan memakan waktu cukuplah lama. Di saat Sandy terdiam, ia pun dikagetkan dengan kemunculan lubang angin vulkanis yang berasal dari bawah Bikini Bottom. Sandy pun memperhitungkan rumus matematika dirinya dan digabungkan dengan rumus lubang angin vulkanis sehingga ia pun mendapatkan kesimpulan bahwasannya ia bisa tiba di Texas dengan sangat amat cepat dengan mengandalkan lubang angin vulkanis tersebut. Nggak pakai lama, ia pun langsung mengajak SpongeBob untuk turun ke bawah dan dengan cepat mereka pun langsung loncat turun ke bawah. Lalu dari situlah Sandy pun hitung-hitungan kembali dan memperkirakan bahwasannya pesawat yang akan pergi ke Texas akan tiba di atas mereka tepat 10.35 dan mereka pun langsung beraksi untuk terbang ke atas. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di Texas yang dimana dari situlah mereka berdua pun langsung menggunakan jurus TB yaitu terjun bebas. Di tengah-tengah terjun bebas itu, Sandy pun langsung mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus tupai dan langsung mengarahkan mereka menuju Gushing Water Park. Setibanya di sana, Sandy pun benar-benar terkejut karena biologi laboratorium yang ia kenal sekarang sudah berubah menjadi semacam kolam renang gitu. Nggak mau menghabiskan banyak waktu, Sandy pun hendak masuk ke dalam sana, namun tanpa diduga mereka pun tersedot dengan angin topan yang berada di Texas. Akibat angin topan itu, mereka terhempas cukup jauh dan dari situlah mereka pun menghabiskan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Gushing Water Park.
Di Gushing Water Park, di sebuah tempat kita ini diperlihatkan bahwasannya Bikini Bottom berada di sebuah bola raksasa gitu. Di sana ternyata ada teman lama dari si Sandy, yaitu dua peneliti yang bernama Kyle dan juga Phoebe, yang dimana dia sedang meneliti Bikini Bottom. Beralih ke warga Bikini Bottom yang sedang mengungsi di Krusty Krab, di mana mereka semua merasa takut karena mereka sudah tidak berada di bawah laut kembali. Dari situlah Tuan Crab pun disuruh keluar oleh para warga Bikini Bottom untuk memastikan keadaan. Kyle dan juga Phoebe langsung ingin memastikan akankah semua warga Bikini Bottom berada di bola raksasa itu ataukah tidak dengan menyuruh komputer. Komputer pun mengatakan bahwasannya semua warga komplit kecuali SpongeBob dan juga Sandy yang tidak teridentifikasi ada di dalam bola raksasa itu. Sontas mereka berdua pun merasa panik hingga berita itu didengar oleh bos mereka yang tak lain tak bukan dia bernama Noe, dan dia pun masuk lalu mengeluarkan backsound Darkseid. Beralih kembali kepada Sandy dan juga SpongeBob yang sedang melanjutkan perjalanannya seperti biasa, namun tanpa diduga tiba-tiba mereka ini disergap oleh beberapa ular bandit yang berada di sana. Mau gak mau mereka pun menghadapi ular-ular bandit itu hingga Sandy pun langsung berubah menjadi mode karatenya dan menghabisi beberapa ular yang berada di sana. Namun karena lengah, ketua ular itu pun berhasil menggigit si Sandy yang mengakibatkan Sandy pun pada akhirnya mengalami bengkak-bengkak. Dan SpongeBob nggak usah ditanya, ia ini udah menjadi beban. Sandy pun terpaksa mengeluarkan senjata terakhirnya yang tak lain dan tak bukan adalah si ular tupai, yang dimana hal itu sendiri mengakibatkan Sandy bisa memanggil keluarganya. Dan ya, nggak salah lagi, Sandy memiliki keluarga. Most unseemly. I'm still home. Seusainya mengalahkan geng ular itu, keluarganya pun pada akhirnya membawa si Sandy dan juga SpongeBob untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan sang ayah pun langsung menjelaskan bahwasannya mereka sekarang akan pergi ke parade tupai yang berada di kota yang berbeda. Namun Sandy berusaha menolak secara halus ajakan dari sang ayah dan mengatakan maksud dirinya datang ke Texas untuk menyelamatkan kota Bikini Bottom yang sedang dalam bahaya dan juga berada di sebuah laboratorium yang berada di sebuah tempat Gushing Water Park. Sang ayah dan juga keluarga lainnya simpati dengan apa yang dilakukan oleh si Sandy dan mereka semua pun berniat untuk membantu si Sandy menyelamatkan kota Bikini Bottom dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya datang ke parade tupai yang berada di kota sebelah. Di lain sisi, kita pun beralih kepada Noe beserta juga dengan asistennya, di mana kita ini diperjelas apa tujuan dari si Noe ingin mengambil Bikini Bottom beserta juga dengan isi-isinya. Pertama kali, Noe akan memodif mereka secara genetik agar mereka ini patuh kepada Noe dan juga dua asistennya. Kemudian, para hewan laut itu akan dirubah DNA-nya agar mereka ini bisa hidup di daratan. Lalu tahap terakhir, mereka ini akan diklon secara besar-besaran dan akan diperjualbelikan secara luas. Kyle dan juga Phoebe didesak untuk dengan cepat menemukan SpongeBob karena aset yang paling besar adalah SpongeBob yang dikarenakan SpongeBob banyak diinginkan oleh anak-anak. Keesokan harinya pun tiba di mana kita ini diperlihatkan Sandy yang sedang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Terungkaplah sebuah fakta di sini bahwasannya keluarga dari si Sandy ini ternyata memiliki sebuah sirkus gitu dan mereka semua tuh ahli dalam bidang mereka masing-masing. Hingga kemampuan karate dan juga akrobat milik si Sandy itu ternyata merupakan warisan turun-temurun dari ayahnya. Di suatu ketika, sang ayah pun pada akhirnya mengatakan kepada si Sandy bahwasannya ia sebenarnya ingin mewariskan sirkus ini kepada si Sandy. Namun jauh dari lubuk hatinya, Sandy ternyata nggak tertarik dengan sirkus itu dan ia cenderung tertarik dengan ilmu kimia dan juga sains. Ia pun pada akhirnya per-peran mengungkapkan akan hal itu dan pada akhirnya sang ayah pun mengerti lalu tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Sang ayah lantas mengatakan apa saja pilihan yang diambil oleh Sandy, ia akan tetap mendukung sang anak tersebut. Mendengar akan hal itu, Sandy pun seakan terharu lalu menghabiskan waktu bermain bersama keluarga termasuk juga dengan adiknya. Beralih kembali ke laboratorium di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya tahap pertama sebentar lagi akan dilakukan yang dimana mereka akan diberikan makanan yang akan merubah genetik mereka. Dan ya, dengan cepat para warga Bikini Bottom pun memakan makanan tersebut yang mengakibatkan mereka pun kekenyangan. Noe langsung menyuruh asistennya untuk mengambil Squidward, Patrick, dan juga Tuan Crab.
Mereka bertiga langsung dimasukkan ke tahap kedua, yaitu merubah DNA mereka biar bisa bernafas di daratan. Seusainya akan hal itu, ya mereka bertiga bisa bernafas di daratan. Lalu tahap ketiga yaitu uji coba di mana kita ini diperlihatkan Noe yang memanggil dua anak hyperaktif untuk memainkan mereka bertiga. Sehabis akan hal itu beralih kepada SpongeBob, Sandy, dan juga abangnya Sandy yang dimana mereka bertiga sedang berbincang-bincang bersama. Namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah sirine polisi yang akan memberhentikan mereka karena ada pengecekan gitu, namun abangnya Sandy malahan batu nggak mau berhenti. Karena ternyata abangnya Sandy ini mencuri banyak sekali kacang sewaktu mereka berhenti waktu itu. Dan ya kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi. Di tengah-tengah pengejaran, mobilnya dikendarai oleh abangnya Sandy tanpa diduga terjatuh, namun untungnya ada angin topan yang waktu itu menghempaskan Sandy dan juga SpongeBob yang menyelamatkan mereka semua. Dengan peralatan seadanya, Sandy pun memanfaatkan angin topan itu agar mengembalikan mobil ke jalan raya yang benar. Namun kita pun mengetahui bahwasannya mobilnya tiba-tiba memanggil bala bantuan dengan mobil polisi lainnya, termasuk juga dengan helikopter. Dikarenakan masalah yang sudah semakin riweh, ayah Sandy yang juga menyadari bahwasannya Sandy nggak memiliki waktu yang banyak, hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melemparkan Sandy dan juga SpongeBob dengan menggunakan alat pelontar. Yang semua hal itu dikarenakan agar Sandy ini dapat menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan Bikini Bottom. Setibanya di kolam renang, kita pun diperlihatkan bahwasannya Sandy mencari SpongeBob ke sana kemari, namun ternyata kita ini diperlihatkan SpongeBob yang sedang menjahili banyak orang. Seusainya menemukan SpongeBob, Sandy pun langsung mengeluarkan alat ciptaannya untuk mencari laboratorium itu, namun tak kunjung menemukan laboratorium tersebut. Sampai di mana tiba-tiba muncullah sesosok anjing yang terus-terusan mengejar mereka hingga mereka pun terpaksa untuk masuk ke saluran pembuangan. Namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah air yang sangat amat banyak hingga mendorong mereka masuk sampai ke laboratorium. Hingga mereka pun pada akhirnya melihat Bikini Bottom yang berada di sebuah bola raksasa. Seusainya akan hal itu, SpongeBob yang menyadari ada Tuan Krabs, Squidward, dan juga Patrick yang berada di sana dengan cepat langsung menghampiri dirinya. Namun hal itu sendiri disadari oleh Phoebe yang dimana si Phoebe dengan cepat langsung mengambil SpongeBob lalu memberikannya kepada Noe. Dengan sneaky-sneaky, Sandy pun berusaha menyelamatkan SpongeBob dari si Noe, namun hal itu sendiri udah diantisipasi oleh Noe yang dimana si Noe dengan cepat berhasil melumpuhkan si Sandy lalu menaruhnya di sebuah kandang. Di saat itulah Noe pun langsung menyuruh Phoebe dan juga Kyle untuk menduplikat SpongeBob dengan memasukkannya ke sebuah alat, lalu ia pun menghampiri Sandy dan mengatakan suatu hal. Yaitu rencananya tak mungkin berhasil jikalau Sandy tidak meneliti dan juga datang ke Bikini Bottom. Dan Noe pun langsung menunjukkan badan aslinya yang ternyata separuh badannya tuh udah menjadi robot. Noe juga akan mendistribusikan SpongeBob sebagai bahan yang paling pertamanya yang dikarenakan SpongeBob akan menarik minat para anak kecil lalu membeli merchandise figur lainnya seperti Tuan Krabs dan juga Patrick. Hingga SpongeBob pun pada akhirnya masuk ke dalam alat duplikasi. I feel funny. Tanpa diduga, anjing yang mengejar Sandy dan juga SpongeBob waktu itu keluar dari selokan yang dimana ia dengan cepat langsung menjatuhkan alat duplikasi yang sedang menduplikat SpongeBob. Semua hal itu sendiri dimanfaatkan oleh SpongeBob yang menyuruh duplikatnya untuk kesana kemari, sementara yang ori akan menghampiri Sandy yang berada di kandang. Setibanya di sana, SpongeBob pun menemukan sebuah fakta bahwasannya Sandy sedang menyalahkan dirinya sendiri akibat ia yang meneliti Bikini Bottom dan secara nggak langsung hal itulah penyebab masalahnya. Dengan kata-kata mutiaranya, SpongeBob pun berusaha meyakinkan Sandy bahwasannya ini bukanlah salah Sandy, terlebih lagi kita melakukan perjalanan panjang hanya untuk menyelamatkan Bikini Bottom dan juga warganya. SpongeBob lalu mengatakan kepada Sandy bahwasannya ia sebenarnya bersyukur bisa ketemu Sandy karena Sandy merupakan tupai tercerdas yang ia pernah temui. Sandy pun tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh SpongeBob, terlebih lagi ada backsound suara yang dimainkan oleh SpongeBob lainnya.
Dari kejauhan, Kyle dan juga Phoebe yang mulai menyadari bahwasannya mereka mengikuti aliran sesat dengan cepat langsung ingin menyelamatkan si Sandy. Sehabis akan hal itu, Sandy dengan menggunakan tali lasonya bergelantungan lalu menendang pala si Noe hingga pada akhirnya Noe pun tercopot dari badan robotnya dan palanya dimakan oleh ikan yang berada di sana. Namun ya, you know lah, kita ini malahan diperlihatkan Noe yang menjadi manusia setengah ikan dan hal itu sendiri di luar akal sehat manusia pada umumnya. Berlanjut kepada Tuan Krab yang tanpa sengaja menyatukan SpongeBob dengan SpongeBob lainnya yang mengakibatkan SpongeBob itu pun semakin besar. Dari situlah ditemukan sebuah cara untuk memulihkan SpongeBob, yaitu menyatukan SpongeBob dengan SpongeBob lainnya hingga ia meminta bantuan Patrick dan juga Squidward untuk membantu dirinya. Mereka semua pun saling menikmati momen itu sampai dihayati oleh Squidward yang menginjak-injak SpongeBob untuk menyatukan dirinya sambil mengeluarkan jiwa psikopatnya. Karena Squidward selalu akan benci kepada SpongeBob di versi manapun. Seusainya menyelamatkan SpongeBob, Sandy pun tiba-tiba datang ke sana sambil mengatakan bahwasannya mereka harus cepat-cepat menyelamatkan Bikini Bottom. Semua hal itu dikarenakan pertarungan ia dengan Noe sebelumnya membuat bola raksasa yang menjaga Bikini Bottom itu retak. Sandy pun berusaha memanggil keluarganya dengan menggunakan siulan tupai, namun ternyata akibat pertarungan ia dengan Noe mengakibatkan salah satu giginya tuh hilang. Dan siulan itu pun gagal yang mengakibatkan dirinya pun kebingungan bagaimanakah caranya mereka bisa menyelamatkan Bikini Bottom tanpa bantuan keluarganya si Sandy. Namun ternyata SpongeBob berhasil mempelajari siulan itu dengan abangnya si Sandy hingga SpongeBob pun bersiul dengan lantang. Sehabis akan hal itu, semua keluarga Sandy pun berkumpul namun mereka tak dapat menyelesaikan masalah ini hingga pada akhirnya Sandy pun mengeluarkan jurus sainsnya. Dengan cepat, Sandy meminta bantuan keluarga dari SpongeBob dan juga keluarganya untuk sama-sama menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai Sandy, sebuah roket pelontar. Setelah cukup lama membuat, Sandy pun pada akhirnya menciptakan alat itu termasuk juga dibantukan oleh sahabat lamanya yaitu Kyle dan juga Phoebe. Sandy pun menyuruh keluarganya untuk berlari di alat ciptaannya termasuk juga menyuruh teman-temannya untuk berlari juga untuk menciptakan sebuah pegas yang dapat melontarkan bola raksasa tersebut. Dan tak lama kemudian pegas itu pun bekerja hingga mengakibatkan bola raksasa itu terpental sampai keluar angkasa dan bahkan memutari bulan. Beberapa hari pun berlalu semenjak kejadian itu di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya di Krusty Krab ada sebuah acara yaitu acara sirkus keluarganya si Sandy dan dihadiri oleh para warga yang berada di sana. Scene pun diakhiri dari Noe yang ternyata sudah menjadi manusia ikan sepenuhnya karena sudah tinggal di laut dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian tentang film kali ini? Akankah seru ataukah tidak? Tulis di kolom komentar opini kalian. Bagi kalian juga yang memiliki rekomendasi film atau kritik dan juga saran mengenai gua, langsung aja kolom komentar tuh luas di bawah. Ya udah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios. Dan bye-bye.